Oke guys, balik lagi di channel gue Yusuf Adi. Jadi pada video kali ini gue akan memberikan kelebihan dan kekurangan pemakaian bordes seperti ini ya. Bordes aluminium di rata-rata motor matic gitu cuy. Ini kebetulan gue akan bahas di motor NMAX gue ya. Jadi apa aja kelebihan dan kekurangannya dari si bordes aluminium ini. Nah, yang pertama kita bahas dari kelebihan ya. Untuk pastinya satu, menambah keren penampilan ya. Untuk penampilannya dia akan meningkat dibanding bordes standarnya gitu. Untuk pijakan bordes standarnya itu dia terbuat dari karet ya. Jadi polosan aja warna hitam gitu. Dan untuk bordes variasi ini dia tuh terbuat dari aluminium ya, dari plat aluminium seperti ini dan dipadukan dengan karet-karet seperti ini gitu cuy. Dan untuk baut-bautnya dia juga sudah kayak stainless gitu ya. Jadi ini benar-benar tahan karat. Gue pemakaian ini udah sekitar 4 tahunan gitu cuy. Dan kondisinya tuh seperti ini gitu. Dia nggak ada karat-karat sama sekali ya. Dan sebelah kirinya juga dia masih aman-aman aja gitu cuy. Tuh, masih aman-aman aja ya, nggak ada karat sama sekali. Dan dia juga anti slip juga ya, karena dia sudah dipadukan dengan karet-karet seperti ini. Jadi itu dia nggak mudah slip juga gitu cuy. Dan pastinya untuk bordes variasi yang aluminium seperti ini, dia tuh banyak variasinya ya, jenis-jenisnya. Jadi bentukannya dia nggak seperti ini aja, jadi tuh dia pola-pola karetnya tuh banyak gitu cuy. Jadi bisa kalian pilih sesuka kalian gitu ya. Dan lanjut kita bicara kekurangannya ya. Untuk si bordes variasi ini saat kalian beli itu pastinya untuk baut-bautnya itu dia terpisah gitu ya. Jadi kalian perlu memasang satu-satu rumah bautnya agar dia bautnya itu bisa menempel gitu. Jadinya nanti untuk bordesnya itu tinggal colok ke motor kalian gitu. Dan yang selanjutnya pastinya pemasangan bordes variasi seperti ini dia tuh lama-kelamaan ya, misal kalian sering pakai itu nanti akan lumpur-lumpur kotorannya itu dia akan mengendap di balik-balik plat aluminiumnya ini gitu cuy. Jadi misalkan kalian bongkar gitu ya, itu tuh nanti bakal tebel lumpurnya di bagian dalam-dalam si bordes aluminiumnya ini gitu ya. Waktu kemarin tuh sempat gue buka dan lumpurnya tuh udah lumayan tebel ya. Dan selanjutnya untuk kekurangan si bordes aluminium ini, dia tuh akan menyulitkan mekanik saat kalian melakukan servis gitu cuy. Sebab misalkan kalian servis gitu ya, apalagi kayak ke bengkel resmi Yamaha yang dia tuh harus mengejar target gitu ya Pak. Pastinya jika ini membutuhkan untuk membongkar bagian bordes seperti ini tuh akan menyulitkan mekanik gitu. Pastinya dia akan mencabut bordes seperti ini aja gitu ya. Jadi cabut, tarik gitu, dan dia tuh akan mengakibatkan lempengan si aluminium bordes ini dia tuh bakal penyok-penyok gitu cuy. Seperti ini ya, ini pernah dibuka waktu itu. Jadi dia tuh kondisinya bakal penyok-penyok gitu ya. Nah, kalau sudah penyok-penyok itu dia tuh nggak bakal bisa lempeng lagi ke kondisi semula gitu. Menurut gue sih susah gitu ya. Gue sudah coba lempengin, lurusin lagi, dan dia tetap melengkung-melengkung seperti ini gitu. Tuh, dia lengkung-lengkungan gitu ya. Jadi tuh untuk karetnya ini dia jadi nggak presisi lagi seperti ini. Dia agak susah gitu, mau dipresisin dia agak sulit gitu. Ini kayak banyak bengkok-bengkok jadinya ya. Dan ini tuh mau dirapihin lagi tuh susah gitu cuy. Beda dengan yang sebelah kiri ya. Kalau untuk bagian yang sebelah kiri ini tuh dia karena belum pernah dilepas pasang gitu ya. Jadi tuh ini masih mulus banget gitu ya. Masih lempengannya masih lurus banget gitu. Karena ini belum pernah dilepas gitu cuy. Jadi kalian tuh misalkan ingin bordesnya ini dia nggak penyok-penyok seperti ini gitu ya, pastinya dia harus dilepas bautnya satu persatu gitu cuy. Ini kan dia ada kunci L-nya ya, jadi ini harus dilepas satu-satu, baru diangkat aluminiumnya gitu. Dan itu kan pastinya akan menambah waktu gitu. Biasanya untuk para mekanik dia maunya cepat gitu ya. Beda kalau bordes yang aslinya gitu. Kalau untuk yang karet yang aslinya kan dia cuman karet aja bahannya ya, jadi tinggal kalian betot aja itu tuh udah lepas gitu. Nggak ada lapisan aluminium seperti ini gitu ya. Jadi itulah kelebihan dan kekurangan dari pemakaian bordes variasi aluminium seperti ini berdasarkan dari pengalaman gua pakai selama kurang lebih 4 tahunan ini ya. Jadi kelebihannya seperti yang gua udah sebutkan tadi ya. Jadi semua tergantung selera kalian aja nih cuy. Misalkan kalian ingin tetap menambah penampilan yang lebih oke,
kalian bisa tetap pasang bordes variasi aluminium seperti ini ya. Dan menurut gua sih oke-oke aja sih ya. Nah untuk servis itu dia juga jarang ya, nggak setiap bulan servis, nggak perlu bongkar-bongkar setiap bulan gitu. Pastinya dengan pemasangan bordes variasi aluminium ini, pastinya motor kalian itu jauh akan lebih terlihat elegan gitu cuy. Elegan dan mewah pastinya ya, karena dia warnanya aluminium seperti ini ya, jadi kelihatan kayak metal gitu. Kalau untuk bordes bawahnya itu kan dia karet aja ya, karet berwarna hitam. Oke guys, cukup sekian untuk video kelebihan dan kekurangan dari bordes variasi aluminium di motor Matic kebanyakan ini. Balik lagi, semua tergantung dari selera dan pilihan kalian ya. Oke, see you.